Bayangkan, kamu menikah dengan penuh cinta, berusaha jadi istri terbaik, mengabdi, bertahan, dan diam-diam menangis setiap malam karena belum juga diberi anak. Tapi bukannya dipeluk, kamu justru dihina. Disebut mandul. Disebut pembawa sial. Bahkan diusir dari rumah oleh suami dan ibu mertuamu sendiri. Dan kalimat paling menyakitkan malam itu masih terngiang jelas di telingaku. Buat kami, kamu sudah mati. Aku pergi sambil menangis di tengah hujan. Tak membawa apa-apa selain luka dan harga diri yang dihancurkan. Namun 4 tahun kemudian, takdir mempertemukan kami lagi di sebuah pesta mewah. Dan saat mereka melihat aku turun dari mobil hitam sambil menggendong seorang anak kecil, semua orang langsung terdiam. Suamiku pucat. Ibu mertuaku gemetar. Karena pria yang menggandeng tanganku ternyata bukan orang biasa. Dan kalimat terakhir yang kuucapkan malam itu, langsung membuat mereka hancur di depan semua tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Salam hangat untuk kalian yang menonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Bali, dan seluruh Indonesia. Hari ini aku akan membagikan kisah yang dijamin bikin emosi, bahkan bisa memicu pro kontra besar di komentar. Karena cerita ini tentang penghinaan, pengkhianatan, dan seorang perempuan yang dianggap gagal hanya karena belum punya anak. Perempuan mandul nggak pantas jadi istri. Malam itu rumah terasa sangat ramai. Suara sendok beradu, suara tawa keluarga, dan aroma masakan memenuhi ruang makan besar di rumah mertua. Semua orang berkumpul untuk acara ulang tahun ibu mertuaku. Sepupu, om, tante, tetangga dekat, semuanya hadir. Dan seperti biasa, aku sibuk mondar-mandir di dapur sejak sore. Memasak, mengangkat piring, menuang minuman, melayani semua orang sambil tetap tersenyum meski tubuhku lelah. Aku memang selalu berusaha jadi menantu yang baik. Aku tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Bahkan saat hati kecilku sering terluka oleh ucapan ibu mertuaku sendiri. Karena aku percaya, kalau aku terus sabar, suatu hari nanti beliau pasti bisa menerimaku. Namun ternyata, tidak semua orang luluh oleh ketulusan. Beberapa justru semakin tega saat tahu kita terlalu diam. Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Aku keluar dari dapur sambil membawa semangkuk sup hangat. Namun langkahku langsung berhenti saat mendengar suara ibu mertuaku bicara cukup keras di meja makan. Percuma rumah tangga lama kalau nggak ada anak. Dek, tanganku langsung terasa dingin. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang pura-pura diam. Dan seperti biasa, aku memilih menunduk seolah tidak mendengar. Padahal setiap kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris harga diriku. Aku berjalan pelan meletakkan sup di meja. Namun belum sempat duduk, ibu mertuaku kembali berkata sambil menatapku tajam. Perempuan itu tugas utamanya kasih keturunan. Dek, dadaku langsung sesak. Aku mencoba tersenyum kecil meski bibirku gemetar. Karena sebenarnya, tak ada satu malam pun aku tidur tanpa memikirkan hal itu. Aku juga ingin punya anak. Sangat ingin. Aku ingin mendengar suara kaki kecil berlari di rumah. Aku ingin dipanggil mama. Aku ingin memeluk bayi kecil hasil cinta kami. Namun Tuhan belum memberikannya. Dan sayangnya, orang-orang di rumah ini mulai menganggap itu sebagai kesalahanku sepenuhnya. Aku menunduk pelan sambil meremas ujung bajuku sendiri. Namun ibu mertuaku belum selesai. Beliau mendengus sambil menyendok makanan. Kasihan anak saya. Suasana meja makan mulai sunyi. Semua orang tahu arah pembicaraan itu menuju siapa.
Nikah bertahun-tahun tapi belum juga jadi ayah. Air mataku mulai terasa panas. Aku mencoba menarik napas panjang. Namun kalimat berikutnya langsung menghancurkan seluruh pertahananku. Perempuan mandul nggak pantas jadi istri. Dek. Sendok di tanganku langsung jatuh ke lantai. Cetak. Semua orang menoleh. Dan untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Dadaku sesak sekali. Tanganku gemetar hebat. Namun yang paling menyakitkan, suamiku hanya duduk diam di kursinya. Tak membela, tak menyangkal, tak menghentikan ibunya. Dia hanya menunduk sambil menghela napas kecil. Seolah ucapan itu memang benar. Dan saat itulah, hatiku mulai retak perlahan. Aku menatap suamiku penuh harap. Berharap minimal malam itu, dia akan menggenggam tanganku dan berkata, "Sudah Bu, jangan bicara begitu." Namun tidak. Laki-laki itu justru diam. Dan diamnya malam itu, lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibu mertuaku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di rumah tanggaku sendiri. Beberapa tante mulai berbisik kecil. Ada yang menatapku kasihan. Ada juga yang terlihat menikmati drama itu. Aku ingin pergi dari meja makan. Namun kakiku terasa berat sekali. Sedangkan ibu mertuaku kembali berkata tanpa rasa bersalah. Kalau nggak bisa kasih anak ya jangan egois nahan suami. Dek. Kalimat itu langsung membuat napasku tercekat. Karena aku tahu maksudnya. Beliau ingin anaknya menikah lagi. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menoleh ke arah suamiku sekali lagi. Dan yang paling menghancurkan, dia tetap diam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya untuk melindungiku. Aku langsung berjalan cepat menuju dapur sebelum tangisku pecah di depan semua orang. Begitu pintu dapur tertutup, air mataku langsung jatuh deras. Tanganku menutup mulut sendiri agar isaku tidak terdengar. Dadaku sakit sekali. Karena selama ini, aku sudah berusaha sekuat mungkin. Aku sudah periksa ke dokter berkali-kali. Minum obat. Mengubah pola makan. Berdoa sampai larut malam. Bahkan diam-diam aku sering bangun jam 3 pagi hanya untuk salat tahajud sambil menangis meminta anak. Namun semua perjuanganku seperti tidak terlihat. Yang mereka lihat hanya satu, aku belum hamil. Aku terduduk lemas di lantai dapur sambil menangis. Dan saat itulah, suamiku masuk perlahan. Aku langsung menoleh penuh harap. Kupikir akhirnya dia datang untuk menenangkanku. Namun laki-laki itu justru berkata pelan, "Kamu jangan dimasukin hati omongan ibu." Dek. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali. Karena lucunya, orang yang membiarkan kita disakiti sering meminta kita untuk, "Jangan terlalu dipikirkan." Aku menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Kamu dengar sendiri aku dihina di depan semua orang." Air mataku jatuh semakin deras. Dan kamu cuma diam. Suamiku mengusap wajahnya kasar. Lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang masih membekas dalam hatiku. "Ibu juga capek nunggu cucu." Dek. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku malam itu. Karena akhirnya aku sadar. Bahkan suamiku sendiri mulai menyalahkanku. Aku memegang dadaku yang terasa sangat sakit. Lalu berkata lirih sambil menangis. Kalau suatu hari aku benar-benar pergi. Aku menatapnya tepat di mata. Jangan salahkan aku kalau sekarang aku mulai merasa tidak dianggap sebagai istri lagi. Ruangan langsung sunyi. Dan malam itu, tanpa kusadari, rumah tanggaku mulai runtuh perlahan. Aku mulai merasa jadi beban. Setelah malam itu, sesuatu dalam rumah tanggaku berubah. Tidak langsung terlihat. Tidak langsung hancur. Namun perlahan, rumah yang dulu terasa hangat mulai berubah menjadi tempat paling melelahkan untuk pulang. Aku masih melakukan semuanya seperti biasa. Bangun pagi, memasak sarapan, menyetrika baju suami,
membersihkan rumah. Aku tetap tersenyum di depan semua orang. Namun sebenarnya, hatiku mulai dipenuhi rasa takut. Takut ditinggalkan. Takut dibenci. Takut dianggap gagal sebagai perempuan. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai takut melihat tatapan suamiku sendiri. Karena sekarang, tatapannya tidak lagi sama. Dulu, setiap aku sedih, dia akan memelukku. Namun sekarang, dia justru sering menghela napas panjang saat melihatku. Seolah keberadaanku mulai terasa melelahkan. Pagi itu aku sedang memasak di dapur. Aku sengaja membuat makanan kesukaan suamiku. Karena akhir-akhir ini, aku terus mencoba mencari cara agar rumah tangga kami kembali hangat. Aku percaya, mungkin kalau aku jadi istri yang lebih baik, semuanya akan membaik. Namun ternyata, kadang seseorang tetap bisa kehilangan cinta, meski sudah memberikan seluruh dirinya. Saat aku membawa sarapan ke meja makan, suamiku sedang bermain ponsel sambil diam. Aku tersenyum kecil. Aku bikinin telur kesukaan kamu. Namun laki-laki itu hanya mengangguk tanpa menatapku. Dek, dadaku langsung terasa tidak enak. Aku duduk pelan di depannya. Berusaha membuka obrolan. Semalam kamu tidur larut ya? Tak ada jawaban. Dia hanya fokus pada ponselnya. Dan keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Karena dulu, kami bisa tertawa hanya karena hal kecil. Namun sekarang, bahkan berbicara pun terasa sulit. Tak lama kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar. Beliau langsung duduk sambil menatap meja makan. Lalu berkata tanpa basa-basi, tetangga sebelah yang nikahnya baru setahun aja udah hamil. Dek, tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menunduk pelan. Namun beliau melanjutkan sambil mendecakkan lidah. Ada perempuan yang memang bawa rezeki. Kalimat itu jelas ditujukan padaku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap diam. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Aku menggenggam sendok kuat-kuat sampai tanganku gemetar. Karena setiap hari, aku harus mendengar diriku dibandingkan dengan perempuan lain. Seolah nilai seorang istri hanya dilihat dari rahimnya. Aku mencoba makan meski tenggorokanku terasa sakit. Namun ibu mertuaku kembali berkata, kalau sampai anak saya nikah lagi, jangan salahkan siapa-siapa. Dek, suara sendok di tanganku langsung berhenti. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Berharap kali ini, dia akan bicara. Namun laki-laki itu justru menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Udah Bu." Aku langsung sedikit lega. Kupikir akhirnya dia akan membelaku. Namun kalimat berikutnya langsung menghancurkan seluruh harapanku. Jangan pagi-pagi ribut. Dek, bukan membelaku. Dia hanya tidak ingin suasana pagi jadi tidak nyaman. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena sekarang aku sadar, masalahnya bukan lagi ibu mertuaku. Masalahnya, suamiku mulai membiarkan semua ini terjadi. Dan perempuan yang dibiarkan terluka terus-menerus oleh suaminya, perlahan akan kehilangan tempat pulang. Setelah sarapan selesai, suamiku langsung berangkat kerja tanpa banyak bicara. Bahkan sebelum pergi, dia tidak mencium keningku seperti biasanya. Hal kecil. Namun cukup membuat dadaku sesak sepanjang hari. Aku membereskan meja makan sendirian. Sedangkan ibu mertuaku masih duduk sambil menonton televisi. Lalu tiba-tiba beliau berkata, "Ibu udah bilang dari awal?" Aku diam. Perempuan terlalu kurus biasanya susah punya anak. Dek, air mataku akhirnya jatuh. Karena aku sudah terlalu lelah mendengar semua ini. Aku memberanikan diri bertanya pelan, "Kalau memang saya belum diberi anak?" Suaraku gemetar. "Apa saya jadi perempuan gagal, Bu?" Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Namun jawaban ibu mertuaku langsung membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Buat keluarga ini, iya.
Dek. Tanganku langsung lemas. Piring di tanganku hampir jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa keberadaanku tidak diinginkan di rumah itu. Aku masuk kamar perlahan sambil menahan tangis. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di lantai. Tangisku pecah tanpa suara. Aku memegang perutku sendiri sambil menangis. Dan kalimat berikut terus berputar di kepalaku. Buat keluarga ini? Iya. Aku mulai membenci diriku sendiri. Mulai merasa tubuhku rusak. Mulai merasa aku tidak cukup sebagai perempuan. Padahal, tak ada satupun perempuan yang pantas dihancurkan hanya karena belum menjadi ibu. Namun sayangnya, tidak semua orang mengerti itu. Dan hari demi hari, aku mulai berubah jadi seseorang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kebahagiaan orang lain. Suamiku mulai malu memiliki aku. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Rumah masih sama. Orangnya masih sama. Namun suasananya berubah total. Aku tidak lagi merasa menjadi istri. Aku lebih merasa seperti seseorang yang sedang menunggu digantikan. Dan yang paling menyakitkan, perasaan itu muncul karena sikap suamiku sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal seperti biasa. Aku memasak nasi goreng kesukaan suamiku sambil berharap hari ini suasana akan sedikit membaik. Karena beberapa hari terakhir, kami hampir tidak pernah benar-benar berbicara. Kalaupun bicara, hanya soal hal penting. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi pelukan kecil. Tidak ada lagi perhatian sederhana yang dulu membuatku merasa dicintai. Aku terus mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres. Mungkin pekerjaan sedang berat. Aku terus mencari alasan agar hatiku tidak semakin hancur. Namun terkadang, perempuan sebenarnya sudah tahu dirinya mulai tidak dicintai, hanya saja dia belum siap menerima kenyataan itu. Saat sarapan siap, aku mendengar suara motor suamiku berhenti di depan rumah. Aku buru-buru tersenyum kecil. Entah kenapa, aku selalu masih berharap dia kembali seperti dulu. Namun begitu dia masuk rumah, laki-laki itu bahkan tidak menatapku. Ia langsung duduk sambil memainkan ponselnya. Aku mendekat pelan. Sarapan dulu. Dia mengangguk singkat, tanpa senyum. Dek. Dadaku langsung terasa sesak lagi. Aku duduk di depannya sambil memperhatikan wajahnya diam-diam. Dan saat itulah aku sadar. Suamiku mulai sering melamun. Tatapannya kosong. Wajahnya lelah. Seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya terus-menerus. Aku mencoba memberanikan diri bertanya, "Kamu lagi ada masalah?" Namun laki-laki itu justru terlihat kesal. "Gak usah nanya terus bisa nggak sih?" Dek. Aku langsung diam. Tanganku terasa dingin. Karena dulu, dia tidak pernah bicara sekasar itu padaku. Aku menunduk sambil mencoba makan. Namun tiba-tiba ponsel suamiku berbunyi. Dia langsung tersenyum kecil saat membaca pesan masuk. Senyum yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Dan entah kenapa, hatiku langsung terasa tidak enak. Tak lama kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar sambil membawa cucian. Beliau langsung duduk sambil berkata, "Anak Bu Rina yang dulu satu kantor sama kamu udah lahiran anak kedua." Suamiku hanya mengangguk kecil. Namun ibu mertuaku melanjutkan, "Padahal nikahnya jauh lebih muda." Aku langsung kehilangan selera makan. Kalimat seperti itu sekarang terdengar hampir setiap hari. Dan anehnya, tak ada satupun yang benar-benar mencoba menjaga perasaanku. Aku berdiri pelan ingin membawa piring ke dapur. Namun saat melewati ruang tamu, aku mendengar ibu mertuaku bicara pelan pada suamiku. Kupikir aku tidak akan mendengarnya. Namun kalimat itu terlalu jelas. "Kamu mau nunggu sampai kapan?" Dek. Langkahku langsung berhenti. Tubuhku membeku. Aku tidak berani bergerak. Dan suara ibu mertuaku kembali terdengar. "Masa depan kamu masih panjang." Dadaku mulai sesak. Sedangkan suamiku hanya diam.
Diam yang terasa seperti jawaban. Lalu kalimat berikutnya langsung menghancurkan seluruh pertahananku. Laki-laki itu butuh keturunan. Air mataku langsung jatuh. Tanganku gemetar hebat memegang piring. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak membantah sedikit pun. Tak ada kalimat, "Aku cinta istriku." Tak ada. Aku tetap bertahan sama dia. Tidak ada. Yang ada hanya diam. Dan kadang, diam seseorang jauh lebih kejam daripada penghinaan. Aku buru-buru masuk dapur sebelum mereka sadar aku mendengar semuanya. Begitu sampai dapur, air mataku langsung jatuh deras. Aku memegang pinggir meja agar tubuhku tidak roboh. Dadaku sakit sekali, karena akhirnya aku sadar. Suamiku mulai malu memiliki aku. Aku menutup mulut sendiri agar isaku tidak terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut kehilangan rumah tanggaku. Malam harinya, suamiku pulang cukup larut. Aku masih duduk di ruang tengah sambil menunggu. Karena seburuk apapun keadaan kami, aku masih selalu menunggunya pulang. Saat melihatku belum tidur, dia terlihat sedikit terkejut. Belum tidur. Aku menggeleng pelan, lalu memberanikan diri bertanya, "Kalau aku nggak bisa punya anak?" Suaraku mulai gemetar. "Kamu bakal ninggalin aku?" Ruangan langsung sunyi. Suamiku berhenti melepas jam tangannya. Dan beberapa detik kemudian, dia menghela napas panjang. "Aku nggak tahu." Dek. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Karena perempuan bisa bertahan dalam banyak rasa sakit. Tapi saat laki-laki yang dicintainya mulai ragu mempertahankannya, disitulah hatinya mulai perlahan hancur. Aku menatap suamiku dengan mata penuh air. Namun laki-laki itu justru menghindari tatapanku. Seolah dia sendiri tidak sanggup melihat luka yang sedang dia buat. Aku akhirnya tersenyum kecil sambil menangis. Pahit sekali. Lalu berkata lirih, "Ternyata cinta bisa berubah ya?" Suamiku langsung diam. Dan malam itu, aku menangis sendirian di samping laki-laki yang dulu pernah berjanji tidak akan meninggalkanku dalam keadaan apapun. Malam saat harga diriku dihancurkan. Malam itu hujan turun deras. Suara petir beberapa kali terdengar dari luar rumah. Namun yang paling membuatku gemetar bukan suara hujan, melainkan suasana di dalam rumah. Aku baru selesai membereskan dapur saat mendengar suara ibu mertuaku memanggil cukup keras dari ruang tamu. "Sini dulu." Nada suaranya dingin. Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu. Dan saat sampai di sana, aku langsung membeku. Beberapa keluarga besar ternyata sedang berkumpul. Ada om, tante, sepupu suami, tetangga dekat. Mereka duduk sambil minum teh dan mengobrol. Namun suasana langsung berubah sunyi saat aku datang. Dek, tanganku mulai dingin. Karena aku tahu, kalau semua orang tiba-tiba diam seperti itu, biasanya aku akan jadi bahan pembicaraan. Aku berdiri pelan di dekat pintu. Sedangkan ibu mertuaku duduk di sofa sambil menatapku tajam. Suamiku ada di sana. Namun seperti biasa, dia hanya diam. Dan entah kenapa, diamnya sekarang mulai terasa seperti pengkhianatan. Ibu mertuaku akhirnya membuka suara. "Kamu sadar nggak sih?" Aku langsung bingung. "Sadar apa, Bu?" Beliau mendecakkan lidah kesal. "Udah bertahun-tahun nikah tapi belum juga kasih anak." Dek. Ruangan langsung terasa sesak. Beberapa keluarga mulai pura-pura sibuk minum agar tidak terlihat ikut campur. Namun tak ada satupun yang menghentikan pembicaraan itu. Aku mencoba menahan diri. "Kami masih usaha, Bu." Namun ibu mertuaku langsung memotong keras. "Usaha apa?" Beliau berdiri sambil menunjuk ke arahku. "Yang ada kamu malah bikin anak saya malu." Dek. Air mataku langsung terasa panas. Karena untuk pertama kalinya,
Beliau menghina diriku di depan banyak orang tanpa sedikit pun menjaga harga diriku sebagai menantu. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap, sangat berharap, minimal malam ini, dia akan membelaku. Namun laki-laki itu justru menunduk sambil mengusap wajahnya kasar. Diam lagi. Dan diamnya malam itu, langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku. Ibu mertuaku kembali berkata dengan suara tinggi. Perempuan kalau nggak bisa kasih keturunan tuh tahu diri. Dadaku sesak sekali sekarang. Aku menggenggam ujung bajuku kuat-kuat agar tubuhku tidak gemetar. Namun kalimat berikutnya, langsung membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Kalau mandul jangan egois nahan laki-laki. Dek. Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang terlihat kasihan padaku. Ada juga yang menikmati drama itu diam-diam. Sedangkan aku, rasanya ingin menghilang saat itu juga. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menatap suamiku dengan mata penuh luka. Kamu diam aja? Suaraku kecil sekali. Namun laki-laki itu justru terlihat frustrasi. Lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang masih menghancurkan hatiku kalau kuingat. Aku juga capek. Dek. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dadaku. Karena akhirnya, dia mengakuinya. Suamiku juga mulai lelah memiliki aku. Tangisku langsung pecah. Aku berjalan mendekatinya sambil gemetar. Jadi sekarang aku beban buat kamu. Air mataku jatuh deras. Namun suamiku malah berdiri sambil menghela napas panjang. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Dan kalimat berikutnya, langsung menghancurkan harga diriku sebagai perempuan. Aku nikah buat punya keluarga. Dek. Tubuhku langsung membeku. Karena kalimat itu berarti satu. Aku dianggap gagal total sebagai istri. Aku mundur perlahan. Dadaku terasa sangat sakit sampai sulit bernapas. Sedangkan ibu mertuaku kembali menambahkan dengan nada sinis. Perempuan mandul nggak pantas dipertahankan. Dek. Tangisku semakin keras sekarang. Namun tak ada yang memelukku. Tak ada yang membelaku. Tak ada yang berkata, "Sudah, jangan sakiti dia lagi." Aku benar-benar sendirian malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan bagian dari keluarga ini lagi. Aku menatap semua orang satu persatu. Lalu berkata sambil menangis. Aku juga nggak pernah minta hidup begini. Suaraku pecah. Aku juga tiap malam nangis minta dikasih anak. Air mataku jatuh semakin deras. Kenapa semua orang cuma nyalahin aku? Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Namun yang paling menghancurkan, suamiku justru memalingkan wajahnya. Seolah dia malu melihatku menangis. Dan detik itu juga, hatiku benar-benar runtuh. Karena perempuan bisa bertahan dihina siapapun. Tapi saat laki-laki yang dicintainya mulai malu mengakuinya sebagai istri, disitulah harga dirinya perlahan mati. Aku diusir saat hujan deras. Malam itu, setelah semua hinaan di ruang tamu, aku masuk kamar dengan tubuh gemetar. Tangisku tidak berhenti. Dadaku sakit sekali. Aku duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri, berusaha menenangkan napas yang terasa sesak. Namun yang paling menghancurkan bukan ucapan ibu mertuaku, melainkan wajah suamiku. Tatapan dingin laki-laki itu terus terbayang di kepalaku. Tatapan seseorang yang mulai menyesal menikah denganku. Aku menutup wajahku sendiri sambil menangis. Karena dulu, laki-laki itu pernah menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau suatu hari hidup kita susah, aku tetap bakal ada buat kamu." Namun sekarang, saat aku benar-benar berada di titik paling rapuh, dia justru berdiri bersama orang yang menghancurkanku. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar beberapa kali. Namun rumah itu terasa jauh lebih dingin daripada cuaca malam itu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka kasar. Brak! Aku langsung menoleh kaget. Suamiku berdiri di depan pintu dengan wajah penuh emosi. "Dek."
Dadaku langsung terasa tidak enak. Laki-laki itu masuk sambil mengusap wajahnya kasar. Napasnya berat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat kebencian di matanya saat menatapku. Aku langsung berdiri pelan. Kita bisa bicara baik-baik. Namun suamiku langsung memotong keras. Mau ngomong apa lagi? Dek. Tubuhku langsung gemetar. Karena suaranya benar-benar berbeda malam itu. Penuh kemarahan. Penuh tekanan. Aku mencoba mendekat pelan. Aku juga sedih. Air mataku jatuh lagi. Aku juga pengen punya anak. Namun laki-laki itu justru tertawa kecil. Tawa yang membuat jantungku terasa hancur. Capek tahu nggak sih hidup kayak gini? Dek, tanganku langsung dingin. Karena akhirnya, dia benar-benar menganggap hidup bersamaku sebagai penderitaan. Aku menahan tangis sambil berkata lirih. Jadi sekarang aku salah sepenuhnya. Suamiku langsung membuang napas kasar. Aku cuma pengen punya keluarga normal. Kalimat itu langsung menghantam dadaku begitu keras. Karena artinya, aku dianggap tidak mampu memberinya kehidupan yang normal. Aku mulai menangis semakin keras. Aku udah berusaha. Aku udah periksa ke dokter berkali-kali. Aku tiap malam doa supaya kita punya anak. Namun suamiku malah memalingkan wajah. Seolah dia sudah terlalu lelah mendengar semua tangisku. Dan detik berikutnya, ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke kamar. Beliau berdiri di samping anaknya sambil berkata dingin. Sudah cukup. Tatapannya menusuk tepat ke arahku. Jangan bikin anak saya makin menderita. Dek. Aku benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang ibu tega bicara seperti itu pada perempuan yang selama ini melayani keluarganya sepenuh hati? Aku menangis sambil mendekati ibu mertuaku. Saya juga nggak pernah minta hidup begini, Bu. Namun beliau justru mendecakkan lidah kesal. Tangisan kamu nggak akan bikin kamu hamil. Dek, kalimat itu langsung membuat tubuhku terasa lemas. Karena malam itu, aku tidak lagi dianggap manusia. Aku hanya dianggap perempuan gagal yang tidak berguna. Aku menoleh lagi ke arah suamiku. Untuk terakhir kalinya, aku masih berharap dia akan membelaku. Aku masih berharap laki-laki itu berkata, "Sudah Bu, jangan sakiti dia lagi." Namun yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan seluruh hidupku. Pergi aja. Dek, air mataku langsung berhenti beberapa detik. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Apa? Suaraku gemetar hebat. Namun suamiku kembali berkata dengan lebih dingin. Pergi dari rumah ini. Tubuhku langsung terasa lemas. Aku mundur perlahan sambil menatapnya penuh luka. Kamu ngusir aku? Tangisku pecah semakin keras. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan harga diriku sepenuhnya. Aku capek malu punya istri mandul. DEG. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh tepat di depan mataku. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku menangis sambil memegang dadaku sendiri yang terasa sangat sakit. Sedangkan ibu mertuaku berdiri sambil melipat tangan. Dan dengan wajah dingin, beliau berkata, "Buat kami." Tatapannya tajam sekali. Kamu sudah mati. Dek. Kalimat itu langsung membunuh seluruh harapanku malam itu. Aku berdiri gemetar di tengah kamar, menatap dua orang yang paling aku cintai, namun kini menghancurkan diriku tanpa rasa kasihan. Hujan di luar semakin deras. Dan malam itu, aku keluar rumah hanya membawa tas kecil dan tubuh yang hancur. Tak ada yang menahanku. Tak ada yang mengejarku. Tak ada yang peduli aku pergi sambil menangis di tengah hujan. Aku berjalan tanpa arah sambil memeluk tubuhku sendiri. Air hujan bercampur air mata di wajahku. Dan di bawah langit malam yang gelap, aku akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Kadang, orang yang paling menghancurkan perempuan adalah orang yang dulu pernah berjanji akan melindunginya selamanya.
Malam saat aku hampir mengakhiri hidupku. Malam itu hujan belum berhenti. Aku berjalan sendirian di pinggir jalan dengan tubuh basah kuyup. Tas kecilku terasa sangat ringan. Namun hatiku terasa begitu berat sampai rasanya sulit bernapas. Mobil berlalu lalang di depanku. Lampu jalan tampak samar karena air mata terus memenuhi mataku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa tidak punya tempat pulang. Aku terus berjalan tanpa arah. Tak tahu harus kemana. Tak tahu harus menelepon siapa. Karena sejak menikah, hidupku hanya berputar pada satu rumah itu. Rumah yang sekarang bahkan menganggapku sudah mati. Dek. Kalimat ibu mertuaku terus terngiang di kepalaku. Buat kami, kamu sudah mati. Air mataku jatuh semakin deras. Aku memeluk tubuhku sendiri sambil terus berjalan di tengah hujan. Dinginnya air bahkan kalah sakit dibanding hatiku malam itu. Aku akhirnya berhenti di depan sebuah warung yang sudah tutup. Duduk di kursi plastik lusuh sambil menangis tanpa suara. Orang-orang mungkin mengira aku hanya perempuan kehujanan biasa. Padahal sebenarnya, aku sedang hancur sepenuhnya. Aku menatap kosong ke jalan raya. Dan untuk pertama kalinya, pikiran menyeramkan itu muncul di kepalaku. Kalau aku hilang sekarang, mungkin gak ada yang peduli. Dek, dadaku langsung terasa sesak. Aku memegang kepalaku sendiri yang mulai terasa berat. Karena selama ini, aku terus mencoba kuat. Aku terus mencoba jadi istri baik. Aku menahan semua hinaan, semua sindiran, semua luka. Namun malam ini, aku akhirnya kalah. Aku benar-benar merasa tidak berharga. Tangisku pecah semakin keras. Aku memegang perutku sendiri sambil menangis. Karena bagian tubuh itulah yang selama ini dibenci semua orang. Bagian tubuh yang membuatku disebut mandul, gagal, tidak pantas jadi istri. Padahal, aku juga membencinya setiap hari. Aku juga menangis setiap kali melihat ibu hamil di jalan. Aku juga iri mendengar suara anak kecil memanggil, "Mama." Namun tak ada satupun yang pernah bertanya, "Kamu capek nggak menanggung semuanya sendirian?" Tak ada. Semua hanya sibuk menyalahkanku. Hujan semakin deras. Aku menunduk sambil menangis sampai tubuhku gemetar. Dan saat itulah, aku melihat sebuah truk besar melaju cukup cepat di jalan depan. Lampunya terang menembus hujan. Entah kenapa, aku terus menatap truk itu kosong. Lalu pikiran gelap itu muncul lagi. Kalau aku pergi sekarang, semuanya selesai. Dek, tanganku langsung gemetar hebat. Karena jujur, aku benar-benar lelah hidup. Aku tidak punya rumah lagi. Tidak punya tempat kembali. Tidak punya seseorang yang membelaku. Bahkan suamiku sendiri malu memiliki aku. Air mataku jatuh semakin deras. Aku berdiri perlahan dari kursi. Kakiku melangkah mendekati pinggir jalan. Dan detik itu, aku benar-benar merasa hidupku sudah selesai. Namun tepat saat aku hampir melangkah, seseorang tiba-tiba menarik lenganku kuat-kuat. "Mbak." Astagfirullah. "Dek." Tubuhku langsung tersentak. Seorang ibu penjual kopi berdiri sambil memegang tanganku erat. Wajahnya panik. "Jangan begitu, Mbak." Aku langsung menangis semakin keras. Tubuhku lemas. Aku terduduk di pinggir jalan sambil menutupi wajahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di depan orang asing. Ibu itu langsung jongkok di depanku. "Sabar ya." Suaranya lembut sekali. Dan anehnya, kalimat sederhana itu justru membuat hatiku semakin hancur. Karena orang asing saja masih peduli aku hidup. Sedangkan orang yang kucintai justru membuangku seperti sampah. Aku menangis sambil berkata terbata-bata, "Saya capek. Saya udah nggak kuat." Ibu itu memelukku perlahan. Pelukan sederhana. Namun terasa jauh lebih hangat daripada rumah yang kutinggali bertahun-tahun. "Jangan nyerah.
Beliau mengusap punggungku pelan. Hidup perempuan gak selesai cuma karena belum punya anak. DEG. Kalimat itu langsung membuat tangisku pecah semakin keras. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatku sebagai manusia. Bukan sekadar rahim. Aku memeluk ibu itu sambil menangis tanpa suara. Dan malam itu, di tengah hujan, di pinggir jalan, dipeluk orang asing, aku mulai sadar satu hal. Kadang, Tuhan sengaja menghancurkan tempat lama kita, agar kita berhenti memohon dicintai oleh orang yang salah. Orang yang melihatku sebagai manusia. Malam itu, setelah tangisku sedikit reda, ibu penjual kopi itu membawaku masuk ke warung kecilnya. Warung sederhana di pinggir jalan. Hanya ada beberapa kursi plastik, meja kayu tua, dan lampu redup yang berkedip pelan karena hujan. Namun anehnya, tempat kecil itu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah yang kutinggali bertahun-tahun. Aku duduk diam sambil memeluk tubuhku sendiri. Bajuku masih basah, mataku bengkak, dan kepalaku terasa sangat berat karena terlalu banyak menangis. Ibu itu menuangkan teh hangat ke gelas kecil lalu mendorongnya pelan ke arahku. Minum dulu. Suaranya lembut sekali. Aku menggenggam gelas itu dengan tangan gemetar. Dan entah kenapa, air mataku kembali jatuh. Karena terkadang, kebaikan kecil dari orang asing justru terasa lebih tulus daripada cinta dari keluarga sendiri. Ibu itu duduk di depanku sambil memperhatikanku pelan. Tak banyak bertanya. Tak memaksa. Dan itu membuatku merasa aman. Beberapa menit kami hanya diam ditemani suara hujan. Sampai akhirnya beliau bertanya lirih. Rumahnya jauh? Dek. Dadaku langsung sesak lagi. Karena aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Rumah? Aku sudah tidak punya rumah lagi. Aku tersenyum kecil sambil menahan tangis. Pahit sekali. Lalu berkata pelan. Saya diusir. Ibu itu langsung diam. Tatapannya berubah penuh iba. Namun beliau tidak langsung bertanya macam-macam seperti orang lain. Beliau hanya berkata, pasti sakit banget ya? DEG. Kalimat sederhana itu langsung membuat tangisku pecah lagi. Karena selama ini, tak ada satupun yang benar-benar bertanya bagaimana perasaanku. Semua hanya sibuk menyalahkan, menghakimi, dan menuntutku jadi sempurna. Aku menutup wajahku sendiri sambil menangis. Saya udah coba jadi istri baik. Saya udah berusaha. Tangisku semakin pecah. Tapi mereka bilang saya gagal cuma karena belum punya anak. Ibu itu langsung memegang tanganku perlahan. Hangat, tulus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa didengar. Beliau menatapku lama lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah bisa kulupakan. Nak? Suaranya pelan sekali. Rahim perempuan bukan penentu harga dirinya. DEG. Tubuhku langsung gemetar. Air mataku jatuh tanpa henti. Karena kalimat itu seperti menyentuh luka paling dalam hidupku. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa kurang. Merasa rusak. Merasa gagal. Merasa tidak pantas dicintai. Hanya karena tubuhku belum bisa memberi anak. Padahal, aku juga manusia. Aku juga punya hati. Aku juga berhak dicintai tanpa syarat. Aku menangis semakin keras malam itu. Dan ibu itu membiarkanku menangis sampai puas. Tak menyuruhku diam. Tak bilang aku lebay. Beliau hanya menemani. Sesuatu yang bahkan tidak diberikan suamiku sendiri. Tak lama kemudian, beliau berdiri lalu mengambil handuk kecil dan baju ganti sederhana. Mandi dulu ya. Aku langsung menatapnya kaget. Nggak usah repot, Bu. Namun beliau tersenyum kecil. Kalau ibu punya anak perempuan, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu juga nggak akan tega lihat dia kehujanan sendirian. DEG. Dadaku langsung terasa sesak lagi. Karena sudah lama sekali, aku tidak diperlakukan selembut itu.
Aku akhirnya mandi di kamar mandi kecil belakang warung. Air hangat menyentuh kulitku perlahan. Dan di bawah suara hujan malam itu, aku kembali menangis. Namun kali ini bukan karena dihina. Aku menangis karena akhirnya sadar. Aku terlalu lama memohon dicintai oleh orang yang salah. Setelah selesai mandi, aku duduk lagi di warung memakai baju pinjaman sederhana. Ibu itu tersenyum kecil melihatku. Lalu tiba-tiba beliau berkata, "Besok ikut ibu dulu aja." Aku langsung terdiam. Jangan sendirian malam-malam begini. Air mataku kembali jatuh. Karena orang asing yang bahkan baru mengenalku beberapa jam, justru memberiku tempat aman. Sedangkan orang yang pernah bersumpah mencintaiku selamanya, membuangku tanpa rasa kasihan. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu bertanya pelan, "Kenapa ibu baik sama saya?" Beliau tertawa kecil. Namun matanya terlihat sedih. "Karena dulu ibu juga pernah ada di posisi kamu." Dek. Aku langsung membeku. Dan malam itu, aku baru tahu, perempuan yang menyelamatkanku dari jalan raya ternyata juga pernah dihancurkan oleh keluarganya sendiri, hanya karena tidak bisa memberi keturunan. Kami akhirnya menangis bersama di warung kecil itu. Dua perempuan yang sama-sama pernah dianggap gagal hanya karena rahim mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku mulai percaya, mungkin hidupku belum benar-benar selesai. Rahasia yang menghancurkan semuanya. Aku akhirnya tinggal sementara di rumah kecil ibu penjual kopi itu. Rumah sederhana di belakang warung, dengan dinding kayu yang sudah mulai kusam dan atap seng yang berbunyi keras saat hujan turun. Namun anehnya, di tempat sesederhana itu, aku justru bisa tidur lebih tenang dibanding di rumah mewah bersama suamiku dulu. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tak ada hinaan, tak ada sindiran, tak ada tatapan yang membuatku merasa gagal sebagai perempuan. Ibu itu memperlakukanku seperti anak sendiri. Beliau bahkan tidak pernah bertanya terlalu jauh tentang masa laluku. Dan justru itu yang membuatku merasa dihargai. Hari-hari berlalu perlahan. Aku mulai membantu di warung, mencuci gelas, melayani pembeli, memasak. Aku berusaha bangkit sedikit demi sedikit. Meski jujur, luka di dalam hatiku masih sangat dalam. Terutama setiap malam. Karena setiap kali suasana sepi, aku kembali teringat wajah suamiku. Aku masih mencintainya. Dan itulah bagian paling menyakitkan. Aku masih merindukan laki-laki yang menghancurkanku sendiri. Suatu sore, saat sedang membereskan meja warung, ponsel lamaku tiba-tiba berbunyi. Nomor rumah sakit. Dek. Jantungku langsung berdegup cepat. Tanganku mendadak dingin. Karena beberapa bulan sebelum diusir, aku dan suamiku memang sempat melakukan pemeriksaan kesuburan lengkap. Namun hasil akhirnya belum sempat kami ambil. Karena setelah pertengkaran demi pertengkaran, semuanya berakhir kacau. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba merasa takut. Namun akhirnya aku mengangkat telepon itu. "Halo." Suara seorang wanita terdengar dari seberang. "Maaf Bu, kami dari klinik fertilitas." Dek. Tanganku langsung gemetar. Kami ingin mengonfirmasi apakah hasil pemeriksaan terakhir akan diambil. Aku langsung terdiam. Dadaku mulai terasa sesak. Karena selama ini, aku selalu takut mendengar hasil itu. Takut kalau ternyata memang benar aku penyebab semuanya. Aku menggigit bibir pelan. Lalu berkata lirih. "Hasilnya, gimana ya?" Ruangan terasa sunyi beberapa detik. Lalu suara wanita itu menjawab hati-hati. Sebenarnya dokter sudah beberapa kali mencoba menghubungi suami ibu. DEG. Aku langsung membeku. Maksudnya? Dan kalimat berikutnya, langsung membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Dari hasil pemeriksaan terakhir. Suaranya pelan. Tidak ditemukan masalah serius pada pihak ibu. Dek.
Jantungku seperti berhenti berdetak. Air mataku langsung jatuh. Tanganku gemetar hebat memegang ponsel. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Aku bukan penyebabnya. Aku bukan perempuan rusak seperti yang selalu mereka katakan. Aku menahan napas sambil berkata terbata-bata. Lalu, suara wanita itu terdengar ragu-ragu. Masalah justru ditemukan pada pihak suami ibu. DEG. Tubuhku langsung lemas. Ponsel hampir jatuh dari tanganku. Aku terduduk perlahan di kursi warung sambil menangis. Karena dunia rasanya tiba-tiba runtuh lagi untuk kedua kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu sakit menerima kenyataan. Berarti selama ini, aku dihina untuk kesalahan yang bahkan bukan milikku. Aku disebut mandul, disebut gagal, diusir, dihancurkan harga dirinya. Padahal, orang yang sebenarnya bermasalah adalah laki-laki yang membiarkan aku dihina setiap hari. Tangisku langsung pecah. Aku menutup mulut sendiri agar tidak berteriak. Karena dadaku terasa sangat sakit. Bukan karena aku membenci mantan suamiku. Tapi karena aku sadar, dia tahu. Dia tahu hasil pemeriksaan itu. Dan dia memilih diam. Membiarkan aku terus disalahkan demi menjaga harga dirinya sendiri sebagai laki-laki. DEG. Air mataku jatuh semakin deras. Aku memegang dadaku yang terasa sesak sekali. Karena ternyata, selama ini aku tidak hanya dihina. Aku juga dikhianati. Ibu penjual kopi langsung menghampiriku panik. Nak, kenapa? Aku hanya bisa menangis sambil menyerahkan ponsel dengan tangan gemetar. Dan setelah mendengar semuanya, ibu itu langsung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Sedangkan aku merasa seluruh tubuhku hancur malam itu. Aku tertawa kecil sambil menangis. Tawa seseorang yang terlalu sakit sampai tidak tahu harus marah atau hancur. Lalu berkata lirih. Jadi selama ini, air mataku jatuh satu persatu. Aku dibuang untuk kesalahan yang bukan milikku. Ruangan langsung terasa sangat sunyi. Dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulutku, langsung membuat ibu itu ikut menangis. Yang paling jahat bukan orang yang menghina perempuan. Aku menggenggam ujung bajuku kuat-kuat. Tapi laki-laki yang tahu istrinya tidak bersalah, lalu tetap membiarkan semua orang menghancurkannya. Aku hancur. Tapi aku juga mulai bangkit. Malam itu, setelah telepon dari rumah sakit berakhir, aku duduk diam di kursi warung kecil itu sambil menangis tanpa suara. Dunia terasa sangat sunyi. Bahkan suara hujan di luar seperti menghilang. Yang tersisa hanya satu kalimat yang terus menghantam kepalaku. Masalah justru ditemukan pada pihak suami ibu. Dek, dadaku kembali terasa sesak. Karena semakin kupikirkan, semakin aku sadar betapa kejamnya semua yang terjadi padaku. Aku dihina, direndahkan, disebut mandul, diusir seperti sampah. Padahal, orang yang sebenarnya punya masalah justru laki-laki yang selama ini berdiri diam melihat aku dihancurkan. Air mataku jatuh lagi. Tanganku gemetar memegang hasil pemeriksaan yang baru dikirim lewat email. Aku membaca ulang berkali-kali. Dan setiap kali membacanya, hatiku terasa semakin sakit. Karena itu berarti satu hal. Mantan suamiku tahu semuanya sejak awal. Dia tahu aku tidak bersalah. Namun dia memilih membiarkan aku dipermalukan demi menjaga egonya sebagai laki-laki. Aku menutup wajahku sendiri sambil menangis. Kenapa dia tega? Suaraku pecah. Ibu penjual kopi itu langsung memelukku perlahan. Namun kali ini, bahkan pelukan hangat itu tidak mampu menghentikan rasa sakit di dadaku. Karena pengkhianatan dari orang yang kita cintai, selalu meninggalkan luka paling dalam. Aku terus menangis sampai tubuhku gemetar. Lalu berkata lirih, kalau dia jujur dari awal, air mataku jatuh deras. Aku mungkin masih bisa bertahan sama dia. Dek,
Kalimat itu langsung membuat suasana semakin berat. Karena sebenarnya, aku tidak marah soal tidak punya anak. Aku marah karena dibohongi, dikorbankan, dan dibiarkan dihancurkan demi harga diri seorang laki-laki. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di depan jendela kecil kamar sambil menatap hujan. Pikiranku terus kembali ke masa lalu. Tentang semua hinaan ibu mertuaku. Tentang semua tangisku. Tentang malam saat aku diusir. Dan sekarang semuanya terasa jauh lebih menyakitkan, karena aku tahu. Aku menderita untuk kesalahan yang bahkan bukan milikku. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali. Lalu berbisik pada diriku sendiri. Ternyata selama ini aku cuma dijadikan tameng. Dek. Air mataku jatuh lagi. Karena sekarang aku sadar, mantan suamiku membiarkan aku dibenci agar dirinya tetap terlihat sempurna di mata keluarganya. Dan itulah pengkhianatan paling kejam yang pernah kuterima. Pagi harinya, aku membantu membuka warung seperti biasa. Namun ibu penjual kopi terus memperhatikanku dengan wajah khawatir. Karena semalaman mataku benar-benar tidak berhenti menangis. Saat warung mulai sepi, beliau akhirnya duduk di sampingku. Lalu berkata pelan, "Sekarang kamu tahu kebenarannya." Aku menunduk diam. Namun beliau melanjutkan, "Jangan biarkan kebenaran itu malah menghancurkan hidup kamu lagi." Dek. Aku langsung menatap beliau perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, apa aku akan terus hidup sebagai korban? Atau mulai menyelamatkan diriku sendiri? Aku menggenggam gelas teh hangat pelan. Lalu bertanya lirih, "Kalau ibu jadi saya?" Air mataku kembali jatuh. "Ibu bakal gimana?" Beliau tersenyum kecil. Sedih sekali. Lalu berkata sesuatu yang perlahan mengubah hidupku. Perempuan yang terlalu lama dihancurkan. Tatapannya lembut menatapku. Kadang lupa kalau dirinya masih pantas bahagia. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena selama ini, aku memang sudah lupa mencintai diriku sendiri. Aku terlalu sibuk memohon diterima. Memohon dipertahankan. Memohon dicintai. Sampai lupa, aku juga manusia yang pantas dihargai. Aku akhirnya menangis lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan perempuan yang menyerah, melainkan tangisan seseorang yang mulai sadar. Dia tidak pantas terus hidup dalam penghinaan. Hari demi hari setelah itu, aku mulai berubah perlahan. Aku membantu warung lebih serius. Belajar mengatur uang. Belajar kembali tertawa meski pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku mulai hidup tanpa rasa takut dihina setiap hari. Namun luka itu tetap ada. Terutama setiap kali mengingat satu hal. Mantan suamiku memilih menghancurkan istrinya sendiri demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Dan kalimat itu terus menjadi api yang perlahan membuatku bangkit kembali. Aku mulai menemukan diriku lagi. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu pelan di warung kecil itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai merasakan sesuatu yang hampir hilang dari hidupku. Tenang. Bukan bahagia besar. Bukan hidup mewah. Tapi tenang. Tak ada lagi suara yang menyebutku mandul setiap pagi. Tak ada lagi tatapan yang membuatku merasa gagal sebagai perempuan. Tak ada lagi rasa takut setiap kali mendengar langkah kaki suamiku pulang. Aku mulai tidur tanpa menangis setiap malam. Meski kadang, bayangan masa lalu masih datang tiba-tiba dan menghancurkan hatiku. Terutama saat melihat keluarga kecil lewat di depan warung. Karena sejujurnya, keinginan menjadi ibu itu masih ada. Masih sangat besar. Namun sekarang, aku mulai belajar menerima bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh rahimku. Pagi itu warung cukup ramai. Aku sibuk membantu melayani pembeli sambil sesekali tersenyum kecil. Dan ibu penjual kopi yang kini sudah kuanggap seperti ibuku sendiri terlihat memperhatikanku diam-diam. Beliau lalu berkata sambil tersenyum,
Sekarang wajah kamu mulai hidup lagi. Dek, aku langsung terdiam. Karena baru sekarang aku sadar, beberapa bulan terakhir aku memang hidup seperti mayat. Tubuhku bergerak, tapi hatiku mati. Aku tersenyum kecil sambil menuang kopi. Namun air mataku hampir jatuh. Karena ternyata, diperlakukan dengan baik bisa membuat seseorang perlahan sembuh. Tak lama kemudian, seorang pelanggan tetap datang ke warung. Seorang pria yang cukup sering mampir beberapa minggu terakhir. Usianya sekitar akhir 30-an. Pembawaannya tenang. Dan selalu bicara sopan pada semua orang. Berbeda dengan banyak laki-laki yang sering memandang perempuan hanya dari penampilan atau status. Pria itu duduk seperti biasa di pojok warung sambil membaca berkas kerja. Aku menghampiri membawa kopi. Kopinya, Pak. Dia tersenyum kecil. Terima kasih. Dan entah kenapa, aku merasa nyaman melihat cara dia berbicara. Tidak merendahkan. Tidak memandang rendah. Hanya menghargai orang lain dengan wajar. Hal sederhana yang ternyata sangat mahal dalam hidupku dulu. Hari-hari berikutnya, pria itu semakin sering datang. Kadang pagi, kadang malam. Namun yang membuatku heran, dia tidak pernah kepo tentang hidupku. Tidak pernah bertanya, kenapa tinggal di sini? Tidak pernah bertanya, suaminya mana? Dan justru itu yang membuatku merasa aman. Karena selama ini, aku terlalu sering dipaksa menjelaskan luka yang bahkan sulit kujelaskan sendiri. Suatu sore, warung sedang sepi. Pria itu duduk sambil melihat hujan di luar. Lalu tiba-tiba bertanya pelan, hujan bikin kamu sedih ya? Dek, tanganku langsung berhenti membersihkan meja. Aku menoleh pelan. Dan untuk beberapa detik, aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena memang benar. Sejak malam aku diusir, aku selalu takut pada hujan. Aku tersenyum kecil sambil menahan sesak. Sedikit. Pria itu mengangguk pelan. Lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku langsung terasa hangat. Semoga suatu hari nanti hujan gak lagi jadi pengingat luka buat kamu. DEG. Aku langsung membeku. Karena itu pertama kalinya seseorang mendoakan kesembuhanku, bukan menuntut kesempurnaanku. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku cepat-cepat menunduk. Tak ingin terlihat terlalu rapuh. Pria itu lalu berdiri sambil mengambil dompet. Sebelum pergi, dia berkata pelan, kadang hidup menghancurkan seseorang. Tatapannya lembut sekali. Bukan untuk mengakhiri dia. Dia tersenyum kecil. Tapi supaya dia berhenti tinggal di tempat yang salah. DEG. Kalimat itu langsung menghantam dadaku begitu keras. Karena tanpa sadar, aku memang terlalu lama bertahan di tempat yang perlahan membunuh diriku sendiri. Malam itu aku duduk sendiri di depan warung sambil memikirkan kata-kata pria itu. Angin malam bertiup pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membayangkan masa depan tanpa rasa takut. Aku mulai sadar, mungkin hidupku belum selesai. Mungkin Tuhan tidak mengambil segalanya dariku. Mungkin Tuhan hanya sedang menyelamatkanku dari orang-orang yang salah. Dan malam itu, aku mulai melakukan sesuatu yang sudah lama tidak pernah kulakukan. Aku mulai memaafkan diriku sendiri. Takdir mempertemukan kami lagi. 4 tahun berlalu. Dan hidupku berubah sangat jauh. Warung kecil yang dulu hanya tempatku bertahan hidup, perlahan berkembang jadi kedai kopi sederhana yang ramai. Aku ikut membantu mengelolanya. Belajar bisnis. Belajar bangkit. Belajar percaya diri lagi. Dan tanpa kusadari, perempuan yang dulu menangis di pinggir jalan itu perlahan hilang. Aku memang belum sepenuhnya sembuh. Namun setidaknya, aku tidak lagi membenci diriku sendiri. Pria yang dulu sering datang ke warung itu juga masih ada dalam hidupku. Dia tidak pernah memaksaku melupakan masa lalu. Dia hanya hadir. Pelan. Tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku dicintai tanpa dituntut menjadi sempurna.
Beberapa tahun kemudian, kami menikah sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan, namun penuh rasa aman. Dan hidup akhirnya memberiku sesuatu yang dulu selalu kutangisi setiap malam. Seorang anak kecil yang sehat. Tangisku pecah saat pertama kali mendengar bayi itu menangis. Karena akhirnya, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku tidak pernah rusak. Aku hanya terlalu lama hidup di lingkungan yang membuatku merasa tidak berharga. Hari demi hari hidupku berubah semakin baik. Suamiku sekarang memperlakukanku dengan sangat lembut. Anakku tumbuh sehat. Dan usaha kami berkembang pesat. Sampai akhirnya, suatu malam, takdir mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang pernah menghancurkanku. Malam itu kami menghadiri acara ulang tahun seorang rekan bisnis di hotel mewah. Lampu ballroom berkilau indah. Musik terdengar lembut. Orang-orang berpakaian elegan memenuhi ruangan. Aku turun dari mobil hitam sambil menggendong anakku. Sedangkan suamiku menggenggam tanganku hangat. Dan saat aku melangkah masuk ke ballroom, langkahku langsung berhenti. DEG. Tubuhku mendadak membeku. Karena di ujung ruangan, aku melihat wajah yang sangat kukenal. Mantan suamiku. Dan di sampingnya, ibu mertuaku. Waktu seperti berhenti beberapa detik. Jantungku berdegup sangat keras. Karena sejujurnya, meski luka itu sudah lama berlalu, aku tidak pernah benar-benar siap bertemu mereka lagi. Mantan suamiku awalnya sedang berbicara dengan beberapa orang. Namun saat matanya menangkap sosokku, wajahnya langsung pucat. DEG. Gelas di tangannya hampir terjatuh. Tatapannya membeku tepat ke arahku. Lalu perlahan, matanya turun ke anak kecil dalam gendonganku. Dan detik itu juga, seluruh tubuhnya terlihat gemetar. Sedangkan ibu mertuaku yang berdiri di sampingnya langsung menoleh. Awalnya beliau tampak bingung. Namun saat menyadari perempuan yang berdiri di depan mereka adalah aku, wajahnya langsung berubah total. Pucat, shock, tidak percaya. Karena perempuan yang dulu mereka usir sambil dihina, kini berdiri di depan mereka dengan hidup yang jauh lebih baik. Aku menggenggam tangan suamiku sekarang sedikit lebih erat. Sedangkan anak kecilku tertawa kecil dalam pelukanku tanpa tahu apapun. Dan justru itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Karena dulu, aku pernah menangis setiap malam meminta kesempatan menjadi ibu. Namun orang-orang itu justru menghancurkan diriku sebelum hidup sempat memberiku kesempatan. Suasana ballroom tiba-tiba terasa sangat sunyi bagiku. Meskipun sebenarnya musik masih terdengar dan orang-orang masih berbicara. Namun mataku hanya tertuju pada dua orang yang pernah menghancurkan hidupku. Mantan suamiku berjalan mendekat perlahan. Tubuhnya terlihat tegang. Matanya merah. Dan saat berdiri beberapa langkah di depanku, dia seperti kehilangan kemampuan bicara. Tatapannya terus berpindah dari wajahku ke anak kecil dalam pelukanku. Lalu akhirnya, dengan suara gemetar, dia berkata, "Itu, anak kamu." DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu pertanyaan itu bukan sekadar penasaran. Itu rasa hancur dari seorang laki-laki yang baru sadar. Perempuan yang dulu dia hina ternyata tidak pernah bermasalah. Aku menatapnya tenang. Lalu menjawab pelan, "Iya." Dan detik berikutnya, wajah mantan suamiku langsung runtuh sepenuhnya. Sedangkan ibu mertuaku mulai gemetar sambil menatap cucu yang dulu sangat mereka inginkan. Namun sekarang, anak itu bukan lagi bagian dari hidup mereka. Dan karma paling kejam kadang bukan kehilangan sesuatu, tapi melihat kebahagiaan yang dulu kita hancurkan, akhirnya dimiliki orang lain. Selama ini aku yang salah. Ballroom hotel itu tetap ramai. Orang-orang tertawa. Musik terus mengalun lembut. Namun bagiku, dunia seperti berhenti sejak mata kami bertemu. Mantan suamiku masih berdiri di depanku dengan wajah pucat. Tatapannya tidak lepas dari anak kecil dalam pelukanku. Anak yang dulu sangat dia inginkan.
Anak yang dulu membuatku dihina, direndahkan, bahkan diusir dari rumah. Dan sekarang, anak itu benar-benar ada. Namun bukan untuknya. DEG. Aku bisa melihat jelas bagaimana tangannya mulai gemetar. Sedangkan ibu mertuaku terlihat seperti kehilangan tenaga berdiri. Matanya berkaca-kaca menatap cucu yang dulu selalu dia tuntut dariku. Anakku tertawa kecil sambil memegang ujung bajuku. Tidak tahu bahwa kehadirannya malam itu sedang menghancurkan dua orang sekaligus. Suamiku sekarang berdiri di sampingku dengan tenang. Tangannya menggenggam pinggangku lembut, seolah memberitahu, aku tidak sendirian lagi. Dan entah kenapa, hal sederhana itu justru membuat dadaku hampir menangis. Karena dulu, aku pernah berdiri sendirian menghadapi penghinaan tanpa ada satupun yang melindungiku. Mantan suamiku akhirnya berkata lagi dengan suara pecah. Kamu punya anak. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Dan detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat dari laki-laki itu sebelumnya. Penyesalan yang benar-benar menghancurkan dirinya. Dia mundur selangkah. Tangannya menutup mulut sendiri. Seolah sedang mencoba menerima kenyataan yang terlalu menyakitkan. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis pelan. Nggak mungkin. Suaranya gemetar. Air mataku langsung terasa panas. Karena ironi sekali, dulu mereka begitu yakin aku perempuan rusak. Begitu yakin aku tidak pantas dipertahankan. Padahal sebenarnya, mereka bahkan tidak pernah tahu kebenarannya. Beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Suasana perlahan jadi canggung. Namun aku tetap berdiri tenang. Bukan karena aku sudah tidak terluka, tapi karena sekarang, aku tidak lagi ingin membuktikan apapun pada mereka. Aku sudah terlalu lelah hidup demi pengakuan orang lain. Mantan suamiku akhirnya menatapku dengan mata merah. Lalu bertanya pelan. Berarti? Napasnya mulai tidak teratur. Selama ini, aku yang salah. DEG. Kalimat itu langsung membuat suasana terasa sangat berat. Karena akhirnya, laki-laki itu sadar seluruh hidupnya hancur karena kebohongannya sendiri. Aku menggigit bibir pelan. Air mataku mulai jatuh lagi. Karena meski aku pernah sangat terluka, melihat seseorang hancur di depan mata tetap menyakitkan. Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata lirih, aku nggak pernah rusak. Dek. Tubuh mantan suamiku langsung membeku. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis semakin keras. Karena kalimat sederhana itu, langsung menghancurkan semua hinaan yang pernah mereka lemparkan padaku. Aku melanjutkan sambil menahan sesak. Tapi kalian terlalu sibuk nyalahin aku. Air mataku jatuh satu persatu. Sampai nggak pernah benar-benar cari tahu kebenarannya. Ballroom langsung terasa sunyi. Beberapa orang mulai saling berbisik. Dan untuk pertama kalinya, mantan suamiku terlihat sangat kecil malam itu. Bukan lagi laki-laki yang dulu membentakku sambil mengusirku saat hujan deras. Sekarang dia hanya seseorang yang sedang dihancurkan oleh penyesalannya sendiri. Ibu mertuaku tiba-tiba berjalan mendekat sambil menangis. Tatapannya penuh rasa bersalah. Lalu dengan suara gemetar, beliau berkata, maafin ibu. DEG. Kalimat itu hampir membuatku tertawa pahit. Karena lucunya, permintaan maaf selalu datang setelah seseorang selesai menghancurkan hidup kita. Aku menatap beliau lama. Dan tanpa sadar, seluruh kenangan buruk malam saat aku diusir kembali muncul di kepalaku. Hujan deras. Tangisku. Suara bentakan mereka. Dan kalimat paling menyakitkan itu, buat kami, kamu sudah mati. Air mataku jatuh semakin deras sekarang. Lalu aku berkata pelan. Waktu saya nangis minta dipertahankan. Tatapanku beralih ke mantan suamiku. Kalian gak pernah percaya saya. Suaraku mulai pecah. Sekarang waktu hidup saya akhirnya bahagia. Aku memeluk anakku sedikit lebih erat. Kenapa kalian baru sadar saya juga manusia?
DEG. Seluruh ruangan langsung sunyi. Mantan suamiku menunduk sambil menangis tanpa suara. Sedangkan ibu mertuaku terlihat benar-benar hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka dipaksa melihat rasa sakit yang dulu mereka abaikan begitu saja. Aku nyesel setiap hari. Ballroom itu masih dipenuhi orang-orang. Namun suasana di sekitar kami terasa sangat berbeda sekarang. Tak ada lagi suara tawa. Beberapa tamu mulai memperhatikan diam-diam. Sebagian saling berbisik. Karena mereka bisa melihat, ada luka besar yang sedang terbuka malam itu. Aku masih berdiri sambil menggendong anakku. Sedangkan mantan suamiku terlihat benar-benar hancur. Matanya merah. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat laki-laki itu kehilangan seluruh kesombongannya. Dia menatap anak kecil dalam pelukanku lama sekali. Tatapan penuh penyesalan. Karena anak yang dulu sangat dia impikan, akhirnya benar-benar hadir dalam hidupku. Namun bukan bersamanya. DEG. Aku bisa melihat jelas bagaimana dadanya naik turun menahan sesak. Sedangkan ibu mertuaku terus menangis sambil memegang dadanya sendiri. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu paling keras menghancurkanku, sekarang justru paling hancur melihat kebahagiaanku. Suamiku sekarang menggenggam tanganku pelan, hangat, tenang. Dan sentuhan sederhana itu langsung membuatku sadar satu hal. Cinta yang benar tidak akan membuat perempuan merasa rusak. Mantan suamiku akhirnya memberanikan diri bicara lagi. Suaranya serak. Aku nyesel. DEG. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena dulu, aku sangat ingin mendengar dia membelaku. Namun sekarang, saat penyesalan itu akhirnya datang, semuanya sudah terlambat. Aku menatapnya diam. Sedangkan laki-laki itu mulai menangis semakin keras. Aku nyesel setiap hari. Tangannya gemetar. Setelah kamu pergi. Dia menunduk sambil menahan tangis. Rumah itu nggak pernah terasa sama lagi. Air mataku mulai jatuh lagi. Karena sejujurnya, aku pernah sangat mencintainya. Aku pernah menganggap laki-laki itu rumah. Namun rumah yang membiarkan kita dihancurkan, lama-lama hanya akan jadi tempat penuh luka. Aku menggigit bibir menahan sesak. Lalu berkata pelan. Tapi waktu aku masih di sana, air mataku jatuh satu persatu. Kamu nggak pernah takut kehilangan aku. DEG. Mantan suamiku langsung membeku. Karena itulah kenyataan paling menyakitkan. Dulu, dia terlalu yakin aku akan selalu bertahan. Terlalu yakin aku akan terus memaafkan. Sampai akhirnya, aku benar-benar pergi. Dan saat itulah semuanya terlambat. Ibu mertuaku tiba-tiba mendekat sambil menangis. Tatapannya penuh rasa bersalah sekarang. Tidak ada lagi kesombongan seperti dulu. Beliau menatap cucu kecil dalam pelukanku sambil gemetar. Boleh? Ibu gendong sebentar. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena pertanyaan itu menyentuh luka yang sangat dalam. Dulu, beliau pernah berkata, perempuan mandul nggak pantas jadi istri anak saya. Dan sekarang, beliau ingin menggendong anak yang dulu katanya tidak akan pernah bisa kumiliki. Aku memeluk anakku sedikit lebih erat. Bukan karena benci, tapi karena hatiku tiba-tiba terasa sangat sakit. Air mataku jatuh lagi. Lalu aku berkata lirih. Dulu ibu bilang saya sudah mati buat keluarga ini. Ruangan langsung sunyi. Tubuh ibu mertuaku langsung lemas. Tangisnya pecah semakin keras. Karena kalimat itu mengingatkan semua orang pada luka yang dulu mereka buat dengan sangat mudah. Aku melanjutkan sambil menahan tangis. Kalau orang yang sudah dianggap mati, aku menatap beliau lama sekali. Kenapa sekarang baru dicari lagi? DEG. Seluruh ballroom langsung terasa sangat berat. Beberapa tamu bahkan mulai berkaca-kaca mendengar kata-kataku. Karena rasa sakit dalam kalimat itu terlalu nyata.
Mantan suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Dia tidak hanya kehilangan istri. Dia kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan sangat tulus. Suamiku sekarang lalu berkata pelan sambil menggenggam tanganku. "Ayo duduk dulu." Nada suaranya lembut sekali. Dan entah kenapa, aku hampir menangis lagi karena hal sesederhana itu. Karena dulu, aku pernah memohon diperlakukan selembut itu oleh laki-laki yang salah. Aku akhirnya berjalan perlahan bersama suamiku sekarang. Namun sebelum pergi, mantan suamiku kembali memanggilku. Suaranya pecah. Kalau waktu bisa diulang, air matanya jatuh deras. Aku bakal pilih bela kamu dibanding ego aku sendiri. DEG. Langkahku langsung berhenti beberapa detik. Karena akhirnya, laki-laki itu mengakuinya. Semua kehancuran ini terjadi karena egonya sendiri. Dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulutku, langsung membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Masalahnya, aku menatapnya perlahan. Perempuan bisa lupa rasa sakit. Air mataku jatuh satu persatu. Tapi tidak akan pernah lupa siapa yang membiarkan dia dihancurkan sendirian. Aku akhirnya tahu arti dicintai dengan benar. Setelah malam di ballroom itu, hatiku kembali berantakan. Bukan karena aku masih ingin kembali pada masa lalu, tapi karena luka lama yang kupikir sudah sembuh, ternyata masih meninggalkan bekas sangat dalam. Sepanjang perjalanan pulang, aku lebih banyak diam. Aku menatap lampu-lampu jalan dari balik kaca mobil sambil memeluk anakku yang sudah tertidur di pangkuanku. Sedangkan suamiku sekarang mengemudi dengan tenang di sampingku. Tak banyak bicara. Tak memaksa aku cerita. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa hangat. Karena dulu, setiap kali aku terluka, aku selalu dipaksa diam. Dipaksa kuat. Dipaksa mengerti. Namun sekarang, aku akhirnya bersama seseorang yang mau memberiku ruang untuk merasa sakit. Mobil berhenti di depan rumah. Suamiku turun lebih dulu lalu membukakan pintu untukku. Hal sederhana. Namun entah kenapa, aku hampir menangis melihat perhatian kecil itu. Karena dulu, aku terlalu lama hidup bersama seseorang yang menganggap perhatian sebagai hal tidak penting. Begitu masuk rumah, suamiku langsung menggendong anak kami ke kamar. Lalu kembali ke ruang tengah dan duduk di sampingku. Aku masih diam. Pikiranku penuh. Tentang mantan suamiku. Tentang ibu mertuaku. Tentang semua hinaan yang dulu pernah menghancurkan hidupku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau dulu aku tidak diusir, apa aku akan pernah benar-benar bahagia? Dek. Dadaku langsung terasa sesak. Karena mungkin jawabannya, tidak. Aku mungkin akan tetap tinggal di rumah yang perlahan menghancurkan diriku sedikit demi sedikit. Aku mungkin akan terus menangis diam-diam setiap malam. Dan aku mungkin akan terus membenci diriku sendiri hanya karena belum punya anak. Air mataku jatuh perlahan. Dan saat itulah, suamiku sekarang menggenggam tanganku pelan. Hangat sekali. Kamu nggak apa-apa. Suaranya lembut. DEG. Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis lagi. Karena dulu, aku pernah sangat berharap seseorang bertanya seperti itu padaku. Aku menunduk sambil tersenyum kecil. Lalu berkata lirih. Aku cuma capek ingat semuanya. Suamiku mengusap punggung tanganku perlahan. Kamu nggak harus pura-pura kuat di depan aku. DEG. Dadaku langsung terasa penuh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dicintai tanpa harus menjadi sempurna. Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena hancur. Melainkan karena akhirnya aku tahu rasanya diperlakukan dengan benar. Aku menatap suamiku sekarang lama sekali. Lalu bertanya pelan. Kalau suatu hari aku nggak bisa kasih kamu anak? Suaraku mulai gemetar. Kamu bakal ninggalin aku juga.
Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Namun suamiku justru langsung memegang wajahku lembut. Tatapannya hangat sekali. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan seluruh luka yang selama ini kupendam. Aku menikahi kamu. Dia tersenyum kecil. Bukan rahim kamu. DEG. Tangisku langsung pecah. Karena bertahun-tahun, aku hidup dengan keyakinan bahwa nilai diriku hanya ada pada kemampuan memberi keturunan. Padahal, cinta yang benar seharusnya tidak membuat seseorang merasa gagal menjadi manusia. Aku menangis sambil memeluk suamiku erat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aman. Bukan aman karena harta. Bukan karena status. Tapi aman karena akhirnya dicintai tanpa syarat. Malam itu, setelah aku sedikit tenang, suamiku tiba-tiba berkata pelan, "Kalau kamu mau." Aku menatapnya bingung. Dia tersenyum kecil. "Kita bisa pindah ke luar kota." Dek. Aku langsung terdiam. Mulai hidup yang benar-benar baru. Air mataku kembali jatuh. Karena ternyata, ada laki-laki yang bukan cuma meminta perempuan bertahan, tapi benar-benar ingin membuat perempuan itu sembuh. Aku menggenggam tangannya erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berhenti bertanya, kenapa aku dihancurkan? Karena akhirnya aku sadar, kadang Tuhan membiarkan hati kita patah di tempat yang salah, agar kita akhirnya menemukan cinta yang benar. Orang yang pernah menghancurkanku datang menangis. Beberapa minggu setelah pertemuan di ballroom itu, hidupku kembali tenang. Aku mulai fokus pada keluarga kecilku, pada usaha kami, pada anakku yang setiap hari tumbuh dengan tawa yang dulu pernah kupikir tidak akan pernah bisa kumiliki. Namun ternyata, masa lalu tidak benar-benar pergi begitu saja. Pagi itu hujan turun pelan. Aku sedang menyusun laporan keuangan kedai kopi di ruang depan rumah saat bel pintu berbunyi. Ing! Aku sempat berpikir mungkin kurir atau pegawai kedai. Namun saat pintuku buka, tubuhku langsung membeku. DEG. Ibu mertuaku berdiri di depan rumah. Sendirian. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Lebih kurus. Lebih tua. Dan matanya sembab seperti seseorang yang terlalu sering menangis. Tangannya memegang tas kecil lusuh erat-erat. Sedangkan bibirnya gemetar saat melihatku. Aku langsung diam. Dadaku terasa sesak tiba-tiba. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan perempuan itu akan datang ke rumahku. Hujan kecil membasahi pundaknya. Namun beliau tetap berdiri di sana seperti seseorang yang sudah kehilangan arah hidup. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Sampai akhirnya, ibu mertuaku menangis. Tangis yang benar-benar pecah. "Maafin ibu." DEG. Tanganku langsung dingin. Karena kalimat itu terasa sangat terlambat. Terlalu terlambat. Aku memegang gagang pintu erat-erat sambil mencoba menenangkan diri. Sedangkan beliau mulai menangis semakin keras. "Ibu salah?" Tubuhnya gemetar. "Ibu jahat sama kamu." Air mataku langsung terasa panas. Karena selama bertahun-tahun, aku pernah sangat ingin mendengar pengakuan itu. Namun sekarang, saat akhirnya keluar dari mulut beliau, hatiku tidak lagi sama. Aku menunduk pelan. Lalu berkata lirih, "Kenapa baru sekarang datang?" Kalimat itu langsung membuat beliau semakin hancur. Ibu mertuaku menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan yang dulu begitu sombong itu benar-benar kehilangan segalanya. Beliau lalu berkata terbata-bata, "Sejak kamu pergi, napasnya tidak teratur. Rumah hancur." Dek. Dadaku langsung terasa berat. Namun aku tetap diam. Beliau melanjutkan sambil menangis. "Anak ibu berubah?" Air matanya jatuh deras. Dia jadi pendiam. Sering pulang malam. Sering nangis sendiri. Aku memejamkan mata perlahan. Karena seburuk apapun masa lalu kami,
Mendengar seseorang yang pernah kucintai hancur tetap terasa menyakitkan. Namun luka dalam diriku juga belum benar-benar hilang. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di depan pintu rumahku. "Deg." Aku langsung kaget. "Bu, jangan." Namun beliau justru menangis semakin keras. "Ibu mohon." Tangannya gemetar memegang ujung bajuku. "Balik lagi." Dek. Air mataku langsung jatuh. Karena ironis sekali, dulu mereka membuangku seperti tidak berharga. Sekarang mereka memohon aku kembali setelah hidupku membaik. Aku menggigit bibir menahan sesak. Lalu berkata pelan, "Waktu saya nangis minta dipertahankan." Air mataku jatuh satu persatu. Ibu bilang saya sudah mati. Tubuh ibu mertuaku langsung gemetar hebat. Tangisnya pecah semakin keras. Karena akhirnya, beliau dipaksa mendengar kembali kalimat yang dulu keluar begitu mudah dari mulutnya. Aku melanjutkan sambil menahan tangis. "Sekarang waktu saya akhirnya bahagia." Aku menatap beliau lama sekali. "Kenapa ibu baru datang?" "Deg." Suasana langsung terasa sangat berat. Hanya suara hujan kecil yang terdengar di luar rumah. Ibu mertuaku menangis sambil memukul dadanya sendiri. Karena ibu baru sadar. Suaranya hancur. "Gak semua perempuan setulus kamu." Air mataku kembali jatuh. Karena kalimat itu terdengar seperti penyesalan yang lahir dari kehilangan. Bukan dari kesadaran sejak awal. Tak lama kemudian, anak kecilku berlari keluar ruang tengah. "Mama A." Suara kecil itu langsung membuat ibu mertuaku menoleh. Dan detik itu, tangis beliau pecah semakin keras saat melihat anakku. Cucu yang dulu sangat dia inginkan. Namun sekarang, hanya bisa dia lihat dari jauh. Anakku memeluk kakiku polos. Tidak tahu apa-apa. Dan justru kepolosan itu yang membuat suasana terasa jauh lebih menyakitkan. Ibu mertuaku menatap anakku sambil gemetar. Lalu berkata lirih, "Harusnya." Air matanya jatuh tanpa henti. Harusnya dia jadi cucu ibu juga. Deg. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena karma terbesar memang bukan kehilangan harta. Tapi melihat kehidupan yang dulu kita hancurkan. Akhirnya bahagia tanpa kita di dalamnya. Kalimat terakhir yang membuat mereka hancur. Hujan di luar masih turun pelan. Sedangkan di depan rumahku, ibu mertuaku masih berlutut sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku benar-benar melihat perempuan itu hancur. Namun anehnya, hatiku tidak merasa menang. Karena luka yang terlalu dalam tidak berubah jadi bahagia, hanya karena orang lain akhirnya menyesal. Anakku masih memeluk kakiku polos. Sesekali menatap bingung ke arah ibu tua yang menangis di depan rumahnya. Sedangkan aku, berdiri di antara masa lalu dan hidup baruku. Air mataku jatuh perlahan. Karena sejujurnya, aku pernah sangat ingin diterima oleh keluarga itu. Aku pernah rela mengorbankan harga diriku demi tetap dianggap bagian dari mereka. Namun semua itu justru membuatku dihancurkan sedikit demi sedikit. Ibu mertuaku kembali berkata sambil terisak. "Ibu mohon. Kasih kesempatan buat anak ibu." Dek. Dadaku langsung sesak. Karena bahkan sampai sekarang, beliau masih datang membawa harapan agar aku kembali. Bukan untuk menyembuhkan lukaku. Tapi untuk memperbaiki penyesalan mereka sendiri. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu berkata pelan. "Kalau waktu itu saya nggak diusir." Air mataku jatuh satu persatu. Apa ibu bakal datang minta maaf seperti sekarang? Deg. Tubuh ibu mertuaku langsung membeku. Karena beliau tahu jawabannya. Tidak. Kalau hidupku tetap hancur, mungkin aku akan tetap dianggap perempuan gagal sampai hari ini. Dan kenyataan itu, langsung membuat suasana terasa semakin berat. Aku menatap hujan sebentar. Lalu berkata lirih. Dulu saya rela dihina. Rela menangis tiap malam.
Tanganku memeluk anakku perlahan. Karena saya pikir bertahan adalah bentuk cinta. Air mataku mulai jatuh semakin deras. Tapi ternyata, aku tersenyum kecil. Pahit sekali. Bertahan di tempat yang salah cuma bikin perempuan kehilangan dirinya sendiri. DEG. Ibu mertuaku menangis semakin keras sekarang. Beliau memukul dadanya sendiri sambil terus meminta maaf. Namun ada luka yang terlalu lama dibiarkan berdarah sampai akhirnya berubah jadi bekas permanen. Tak lama kemudian, suamiku sekarang keluar dari dalam rumah. Dia berdiri di sampingku dengan tenang. Tatapannya lembut. Tidak marah. Tidak mengusir. Dan justru sikap sederhananya itu membuat perbedaan antara cinta yang dulu dan sekarang terasa sangat jelas. Ibu mertuaku langsung menunduk malu saat melihatnya. Karena laki-laki yang sekarang berdiri di sampingku melakukan satu hal yang dulu gagal dilakukan anaknya sendiri. Melindungiku. Suamiku sekarang lalu berkata pelan. Hujan makin deras, Bu. Masuk dulu kalau mau bicara baik-baik. DEG. Air mataku langsung hampir jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat bagaimana rasanya dicintai oleh laki-laki yang benar. Laki-laki yang tidak membiarkan perempuan yang dicintainya berdiri sendirian menghadapi dunia. Ibu mertuaku menangis semakin keras. Namun aku perlahan menggeleng. Lalu berkata lirih, "Gak semua luka harus dibalas dendam." Aku menatap beliau lama sekali. Tapi gak semua luka juga harus membuat seseorang kembali. DEG. Suasana langsung sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar pelan di halaman rumah. Aku memegang tangan anakku erat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Bukan karena masa laluku akhirnya menyesal. Tapi karena aku berhasil keluar dari tempat yang dulu hampir menghancurkan hidupku. Sebelum ibu mertuaku pergi, aku akhirnya mengucapkan satu kalimat terakhir yang membuat beliau menangis tanpa suara. Saya sudah memaafkan ibu. Air mataku jatuh perlahan. Tapi saya nggak bisa kembali ke tempat yang pernah membuat saya merasa tidak berharga sebagai manusia. DEG. Tubuh ibu mertuaku langsung lemas. Sedangkan aku, akhirnya menutup pintu perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya belajar. Mencintai diri sendiri juga penting. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sekarang coba jawab jujur di komentar. Kalau kalian jadi perempuan itu, apa kalian akan menerima mantan suami dan ibu mertuanya kembali? Atau keputusan pergi dan membuka hidup baru memang pilihan terbaik? Karena satu hal yang pasti, perempuan bukan mesin pencetak keturunan. Dan rumah tangga yang sehat tidak akan pernah membuat seorang perempuan merasa hina hanya karena belum menjadi ibu.